Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And thank you so much guys untuk yang udah klik video ini. Yang kita bakal update untuk pergerakan pasar kripto setelah statement hawkish dari Jerome Powell. So ini sebenarnya bukan di overall kripto sih. Saya mau ngomongin soal Bitcoinnya doang ya teman-teman sekalian. Dan by the way, saya juga surprise di previous live streaming tembus 1000 likes itu ya. Jadi kita bakal ada live streaming lagi ya, seperti yang saya sampaikan di previous video juga ya, sesuai dengan janji saya ya. Nanti kita bakal ada live streaming lagi untuk ngebahas lebih banyak tentang altcoins-nya. Nah untuk video ini kita bakal fokus ke Bitcoin. Bitcoin setelah statementnya Jerome Powell itu drop dari 89.000 sampai ke sekitaran 87.000 dolar. Sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat dari segi timing ya, ini bertepatan dengan jam 3 pagi. Jadi kayak masuk akal aja ya. Maksudnya Jerome Powell lagi ngomong di jam itu, tapi market udah react ya. I mean maybe market udah tahu sesuatu yang sekiranya berhubungan dengan statementnya Jerome Powell tadi pagi. Kira-kira apa tuh? Ya, kalau saya boleh menyimpulkan secara sederhana saja, harusnya dari inflation report minggu ini. Jadi, ini kayaknya saya ada kesalahan ya, teman-teman sekalian ya. Kesalahannya di sini. Saya pikir Kashkari itu mungkin menyampaikan bukan statement setelah dia lihat data CPI itu. Karena jadwalnya yang berdekatan, mungkin Kashkari ngelihat secara jangka panjang gitu ya. Jadi dia ngelihat secara mid to long term. Jadi dia nggak react atas data CPI-nya. Sementara Jerome Powell punya kesempatan ya untuk nge-react dua data sekaligus, yaitu CPI dan PPI, yang manakala datanya nunjukin keduanya sama-sama naik angkanya. Dan ini artinya Jerome Powell harus mewaspadai kemungkinan inflasi naik duluan sebelum sampai ke target yang dia mau. Kira-kira begitu ya. Kenapa tuh bisa naik duluan? Ya wajar dong teman-teman sekalian. Dengan pemangkasan suku bunga aja, itu kan artinya cost untuk pinjaman jadi lebih murah. Nah, kalau misalkan ya sudah mulai ada perusahaan-perusahaan yang ekspansi atau make a move, ya itu bisa menjadi sebuah kondisi yang berarti kita tahu uang itu semakin beredar lagi. Ya, mereka sudah mulai aktif melakukan ekspansi dengan meminjam bank lagi. Yaitu misalnya contoh salah satu aja, yang paling simple, yang paling sederhana. Di luar dari itu, ya bisa berbagai faktor. Ekonomi itu nggak cuma dari satu sisi ya, tapi ada seasonality, ya kan? Kayak mereka kan sebentar lagi winter nih, atau malah udah masuk winter. Artinya apa? Butuh heater, ya kan teman-teman sekalian. Heater itu butuh apa? Butuh energi lebih. Artinya mereka akan mengeluarkan biaya, ya di US akan ngeluarin biaya lebih supaya ya rumah mereka bisa tetap dalam keadaan hangat. Kalau teman-teman yang pernah ke negara yang dingin, waduh ya itu merinding banget ya. Saya ngebayanginnya langsung keinget lagi gitu, kayak waktu lagi di Turkey, waduh dingin banget guys. Di Jepang juga sama, dingin banget. Ya bisa sampai minus suhunya, bayangin. Dan itu di kota besar loh, kayak Tokyo ya. Saya pernah ke Tokyo waktu itu, kondisinya lagi dingin-dinginnya. So seasonality itu bisa mempengaruhi juga. Makanya sebenarnya waktu saya cek ya, Jerome Powell ngomongnya apa sih ya? Powell bilang gini, the Fed itu nggak perlu buru-buru buat reduce interest rates. Cuma dari statement itu langsung kita bisa lihat berubah lagi. Ya kan? Kemarin waktu kita lagi ngobrol sama teman-teman, angka pertama 66%, kemudian CPI keluar, berbalik turun. Habis itu Kashkari bilang, katanya masih on track, naik lagi jadi 82,5%. Ini a day ago loh, one day ago. Dari 82,5% turun ke 58,9%. Nah ini sebetulnya bisa menjadi trigger atau pemicu dari possibility market jadi sedikit mandek ya rally-nya. Jadi lagi kenceng gara-gara sentimen positif kan. Donald Trump menang, sentimen positif tiba-tiba di puncak ada perubahan kondisi. Nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kita nggak bisa predicting the market ya.
memastikan gitu loh, kayak sesuai on track, kayak tanggal sekian bakal begini ya, tanggal sekian bakal begini ya. Walaupun hari ini by the way full moon ya, kalau misalnya teman-teman yang lihat kalenderan ya, ini harusnya menjadi momen market bergerak impulsif. Tinggal pertanyaannya, impulsif up atau impulsif down nih ya. Kalau berdasarkan teori moon phase sih harusnya kalau misalkan kita memasuki full moon itu artinya kecenderungan positif ya. Tapi kan ini dibalik teman-teman situasinya. Ya kemarin waktu lagi ya new moon sih memang iya dia turun, tapi cuman sesaat doang. And at the end kita malah bullish gitu. Nah seharusnya pada saat full moon ya, ketika warnanya putih nih buletannya, itu harusnya relatif positif. Ini kayak gini ya, relatif positif ya, dari sini ke sini lah tuh. Harusnya relatif positif. Tapi apakah iya kita akan lihat positivity itu dengan kondisi closing Bitcoin membentuk bearish engulfing secara body candle, walaupun secara ini ya, kalau secara buntut kita tetap inside bar. Ya kan? Hanya body candle aja, tapi kan di situ men-trigger sebuah kondisi yang relatif ya bisa dibilang relatif mengkhawatirkan. Akan apa? Akan potensi koreksinya. Dan kalau misalkan koreksi terjadi, apakah harus panik? Enggak juga sih, ya. Saya cuma ngelihat ini sebagai pemberhentian pertama aja, ibaratnya. Dari rally yang berlangsung, ini hanya pemberhentian pertama, hanya checkpoint aja. Ibaratnya kita isi bensin supaya kita bisa rally lagi. Itu yang perlu ditekankan. Nah, jadi apa tuh yang Jerome Powell bilang? Ya, dia bilang US economy masih strong, terlepas dari GDP-nya yang turun ya. Tetap dianggap itu strong. Jadi policy maker atau pembuat kebijakan itu punya waktu untuk menentukan seberapa jauh dan seberapa cepat mereka akan memangkas suku bunga. Itu pertama. Yang kedua, economy is not sending any signals. Jadi kondisi ekonominya nggak ngirimin signal kalau mereka harus buru-buru pangkas suku bunga. That's it. Ya, jadi labor market dia udah lupa tuh ya. Job openingnya turun, NFP-nya 12.000, dia udah lupa. Padahal baru minggu pertama kan, di bulan November kita ngeliat NFP turun tuh ke angka 12.000. Is it ya, harusnya ya, tapi ya demikian ya, itu adalah satu kondisi yang well, it's quite unique. Apakah dia bisa ngomong kayak begini sebenarnya karena satu faktor, teman-teman? Ini teori konspirasinya. Yang menang Donald Trump. Donald Trump akan dilantik pada Januari. Jadi ya udah kita hancurin sekalian, ya kan? Istilahnya perintahnya Joe Biden gitu kan. Udahlah lu hancurin aja lah ya. NFP-nya 12.000-in, ininya suku bunga jangan diturunin dulu. Biarin aja nih resesi sekalian. Kita lihat Donald Trump bisa nggak dia ngelola Amerika kalau udah dalam keadaan bobrok. Kita buka nih ya realitanya. Selama ini kita tutupin data, ya kita buka sekarang ya yang sesungguhnya. Nah, kita bikin berantakan. Ya, mungkin itu ya. Tapi itu kan konspirasinya, teman-teman. Tuh. Makanya di sini dia ngomong nih, specifically, he said that labor market is holding up well despite disappointing job growth in October that he largely attribute to storm damage in the Southeast and labor strikes. Non-farm payroll increased by just 12,000 for the period. Ini yang saya bilang kemarin malam, ya kan? Akhirnya apa, teman-teman? Alasannya di sana, ya kan? Alasannya di sana. Oh, saya semalam ngomongnya kayak Sage, sorry guys ya. Di Discord ya, seakan-akan saya ngomong di YouTube. Maaf ya. Jadi gini, semalam saya ada live sama teman-teman di Discord. Makanya saya penasaran, ini Jerome Powell bisa hawkish nggak dengan kondisi labor market yang parah gitu kan? Ternyata ya bener ya, saya expecting dia bisa ngomong hawkish. Itu apa kira-kira? Oh, ternyata triggernya itu adalah dia mengakui kalau NFP turun di angka 12.000 itu hanya karena efek badai topan. Udah itu doang. Nah, ini yang lucu. Apa iya badai topannya satu Amerika gitu kan, sampai ke New York, sampai ke mana lagi ya, Chicago ya, kemudian pokoknya semuanya tuh sebutin, Pennsylvania, semua disebutin. Apa iya badainya semuanya gitu. Terus labor strike itu adalah demo buruh. Apa iya demonya satu Amerika Serikat? Kan begitu ya. Cuma memang ya udah ya, memang dia bilang kayak begitu, ya udah kita ikutin aja ya.
Inflation is running much closer to our 2% longer run goal, but it is not there yet. We are committed to finishing the job. Nah, dengan kondisi begini, itu artinya market akan kembali shifting ya. Sentimennya dia akan melihat dari inflationnya lagi nih. Labor market jadi agak nggak terlalu diperhatikan. Walaupun demikian, mereka harus perhatiin. Tapi demikian ya, dari statementnya Jerome Powell di sini udah cukup clear dong. Dua statement tersebut sudah menekankan kalau mereka meyakini kita nggak perlu buru-buru pangkas suku bunga. That's it ya. Walaupun demikian, dia mengatakan seperti itu, tetap bisa pangkas suku bunga 25 BPS lagi. Karena so far sesuai dengan summarized economic projection yang dikeluarkan oleh The Fed sendiri. Nah, nanti Desember bakal ada revisi. Kita bakal lihat lagi teman-teman kayak gimana, itu bakal hot gitu kan. Jadi sementara waktu market dibuat linglung nih, ini mau pangkas suku bunga atau enggak ya Desember gitu, karena statement Jerome Powell dan karena data CPI yang keluar minggu ini beserta dengan PPI-nya. Dua-duanya angkanya naik. Bukan ini hitam artinya nggak naik ya, kamu lihat ini 2,4% ke 2,6% untuk CPI year over year. Itu naik angkanya 0,2%. Makanya timbul pertanyaan, gimana responnya Jerome Powell? Dan kita sudah dapat jawabannya. Nah, teman-teman, statement Jerome Powell men-trigger outflow yang lumayan tuh dari ETF. Ya, saya belum lihat data BlackRock. Ini kita belum keluar nih BlackRock ya. Saya nggak tahu reportnya jam berapa BlackRock. Tapi yang lainnya, Fidelity, Bitwise, ARK Invest, kemudian Grayscale, baik itu yang primary sama yang mini trustnya, semuanya outflow. Ya, cuma ada satu yang positif yaitu VanEck, itu juga 2,5 juta dolar aja. Total outflow 527,2 juta dolar. Apakah ini wow signifikan sekali? Ya biasa aja, karena in the end inflow-nya lebih gede. Tapi di sini informasi yang kita dapatkan adalah mereka react atas statement Jerome Powell. Oke, itu bisa jadi satu buah kondisi di mana oh bener ya, artinya makro itu sangat berpengaruh gitu kan. Kalau misalnya teman-teman merasa makro tidak berpengaruh, well, it is ya, have influence. Tapi pertanyaannya adalah ini retailnya kan masih FOMO nih gara-gara kemenangan Donald Trump. Banyak juga dong yang nggak memperhatikan. I mean mereka ya cuek-cuek aja gitu, kayak Jerome Powell ngomong, siapa sih Jerome Powell gitu kan. Nah itu pemain crypto beginner biasanya kayak begitu ya, they don't really care ya kan dengan kondisi makro. Intinya kita ikutin crowd aja. Kalau crowd lagi FOMO super, ya udah gitu. Dan teman-teman harus ingat ya, Fear and Greed Index kita tuh udah berada di extreme greed sekitar 1-2 hari terakhir, dan kondisinya ini bisa jadi memang market perlu yang namanya cooling down. Ya, triggernya nanti dari Jerome Powell. Nah, berikutnya ini udah kita highlight. Berikutnya yang kita perlu lihat juga adalah kondisi kemarin Bitcoin mencapai angka 90.000 juga men-trigger miner ya melakukan transfer atau transaksi ke exchange. Di sini menjadi sebuah ya sign aja kalau sebetulnya sih kalau kita lihat ya, every time kita ngelihat ada extreme outflow, nggak selalu kok Bitcoin mengalami koreksi. Ya, adapun kondisinya ketika extreme outflow terjadi, miner itu bisa fear juga. Seperti contohnya waktu di awal Agustus tuh. Oke, awal Agustus ini ada garis merah kan. Itu artinya extreme outflow, mereka panic selling. Ya kan? Adapun kondisinya seperti ini ya, di Januari awal harga sudah mencapai level atau range yang relatif mungkin cukup baik ya. Kemudian keluar ETF jadi sell the news event. Ya, miner juga salah satu yang kontribusi. Ya kan? Mereka juga sell the news event tuh yang bikin harganya turun. Kemudian waktu mencapai all time high. Ya, di kisaran 70.000, 72.000. Itu all time high baru, miner extreme outflow selama beberapa hari yang akhirnya menyebabkan setelahnya itu ada fase koreksinya. Ya, sekarang kita mulai ngelihat nih ada first miner extreme outflow. Oke, baru pertama semenjak terakhir kali Agustus. Jadi Agustus, September, Oktober, baru November lagi ada extreme outflow. Ya, kita anggap ini baru first extreme outflow lah ya. Jadi kalau misalnya udah mulai keluar yang kedua atau yang ketiga, apalagi dalam waktu yang berdekatan, nah itu berarti bisa jadi sign of correction. Total ada 25.000 Bitcoin nih teman-teman ya. Kalau kita lihat merah garis nih dari yang biru-biru ini kan, ini adalah miners outflow-nya. Total ke 25.000 yang keluar ya.
25.000 Bitcoin. Ya lumayan, tapi itu bisa diserap semuanya kok sama ETF ya, tinggal tunggu waktu aja. Ya amin ya. Oke, jadi itu ya kondisi yang disebabkan oleh Jerome Powell. Pertama, yang paling penting dari institution. Kalau ini sih saya percaya karena memang Bitcoinnya sudah mencapai ATH baru 90.000. Mereka harus profit taking, mereka juga butuh buat biaya operasional. Apakah mereka akan tetap mining? I think so ya, karena harusnya cost-nya miners itu sekarang di kisaran 69.000 70.000-an, which means kalau beli di market lebih mahal, tapi mereka tetap butuh nutup buat biaya operasionalnya. Ya, that's the idea-nya. Next one teman-teman, ini dapat kabar baik ya, terlepas dari kabar buruknya ada kabar baik. Gary Gensler dipercaya memberikan signal untuk mengundurkan diri. Jadi kondisinya kalau misalkan Gary Gensler mengundurkan diri, ya SEC harusnya ya yang punya masalah-masalah nih, kayak kemarin itu Uniswap sempat kesenggol ya kan, tapi nggak jadi akhirnya. Nggak tahu sih jadi atau enggaknya, saya nggak ngikutin, tapi in the end sempat kesenggol, dan ya itu salah satu kasus yang mungkin beres. Nah, gara-gara sentimen itu, ini sebenarnya keluar dari statementnya doang ya, statement Jerome Powell. Dia tuh ngeluarin apa? Beberapa kata-kata kayak, ini merupakan sebuah kehormatan ya, sudah melayani bersama dengan mereka. Ya, mereka itu yang dalam tanda kutip adalah staffnya SEC. Ya kan? Doing the people's work and bla 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 ya. Saya bangga telah melayani bersama dengan kolega kerja saya, day in, day out, work to protect American families to the highways of finance. Ini statement yang katanya keluar dari si Gary Gensler. Jadi begitu dia ngeluarin statement itu, triggernya ternyata menjadi atau memberikan impact yang sangat positif buat XRP pumping. Ya, so far kalau kita lihat di sini XRP udah breakout tuh dari area konsolidasinya. Dan itu terjadi dengan waktu yang singkat sekali, 47% for the week. Ya, so far selama 1 minggu ini 47% teman-teman sekalian. Ya, nanti ada yang bilang nih sudah di pip ya, sudah disesuai dengan yang ya itu ya. Tapi demikian, ini bertepatan sebenarnya dengan Donald Trump-nya, bukan perkara CBDC-nya. Ingat, Donald Trump terpilih, Donald Trump bilang dia tidak mau nerusin CBDC. Artinya, dari segi naratif, ini belum tentu akan berkelanjutan secara jangka panjang. Tapi kita bisa mengantisipasi kemenangannya XRP atau Ripple nanti atas dipecatnya Gary Gensler pasti akan ngasih sentimen positif. Dan ingat teman-teman, before all of this, ada yang namanya CBDC dan kawan-kawan, Ripple udah ada. Jadi Ripple udah ada sejak lama, dan memang produk mereka udah dipakai juga sama perbankan secara internasional. Kalian bisa research dan kalian cari tahu. Tapi tugas saya bukan ngomongin XRP hari ini, ya. Cuman intinya itu sentimen positifnya, ya kan, mendukung untuk market kripto secara keseluruhan. Dan teman-teman, another good news adalah Goldman Sachs. Ya, tahu dong Goldman Sachs itu adalah bisa dibilang fund institution yang gede banget. Ya, so huge. Mereka melaporkan apa? Mereka pegang Bitcoin. Ada $461 juta di IBIT, di Fidelity 95, dan seterusnya. Saya klik dan saya research, yes, ternyata benar ya. Ini dari websitenya sec.gov ya, secara langsung. Kita cek, ini Institutional Investment Manager Holdings Report dari perusahaan Goldman Sachs. Kalian tinggal klik, jebret ya. Habis itu kalian research, ketik aja misalkan Bitcoin di sini. Nah, tuh keluar. ARK21 shares in Bitcoin ETF total $3,1 juta. Kemudian dari Bitwise ya, $22,5 juta. Dari Fidelity $95,5 juta. Dari Grayscale ada 3,8, dan Grayscale yang primary-nya $71,8 juta. Terus ya teman-teman, Invesco Galaxy mereka punya $59,7 juta, dan iShares atau BlackRock dengan total $461,362 juta. Itu di report sama mereka teman-teman sekalian. Ini artinya adopsi semakin membaik ya. Itu aja. Dan overall institution are here ya. Mereka siap untuk membanjiri pergerakan Bitcoin dengan pergerakan yang relatif positif. Itu aja. Nah, teman-teman sekalian, overall
Walaupun dari si Jerome Powell ngasih sign kalau market memang udah overdue juga kan dengan koreksinya, kita ngelihat overall dari bawah ke sini ke atas itu udah up 39,37% without any pullback at all. Kenapa saya belum bilang ada pullback? Lihat sendiri teman-teman. Ini create higher high, ya kan? Low point-nya nggak diapa-apain. Ini create higher high, low point-nya nggak diapa-apain. Oke, jadi high point, low point, and then technically Bitcoin still consolidating di dalam internal candle itu. Jadi kita bisa bilang ini masih dalam keadaan inside bar, but at the same time, kalau acuannya line chart atau close candle, Anda bisa lihat itu closing dalam keadaan bearish engulfing. Nah, pasti serba salah dong. Kepikiran nih ya, ini gimana ya? Ya udah, paling begini teman-teman. Satu, hari ini moon phase. Bisa bullish? Amin, ya kan? Apa tuh triggernya? Ingat teman-teman, structure, ya, lower time frame structure so far masih memang dalam keadaan bullish, ya. Selama apa? Selama ini nggak di break. Oke, buy body ya. Kalau buntut doang kan bisa aja dia fake out. Dan itu di level 85.000. Jadi selama 85.000, jangankan 85.000 deh, ini aja dulu. $86.000 sampai $87.000 nggak di breakdown, maka nggak ada masalah. Kita masih tetap bergerak dalam struktur yang bullish. Apakah full moon bisa menyebabkan Bitcoin mengalami rally seperti ini? Maybe. Ya, tetap bisa teman-teman sekalian. Tapi yang saya tahu, terlepas dari new moon atau full moonnya, intinya kita tuh dalam keadaan yang relatif impulsif. Ya, kalau misalkan bulannya bulat total, intinya impulsif. Intinya itu aja yang perlu diingat dalam otaknya. Oke, ini impulsif. Oke, kira-kira kalau misalkan memang market harus mengalami retracement, sejauh mana dia akan retrace? Kita punya fair value gap di kisaran $80.000 sampai $76.000. Kita punya previous high point itu di kisaran $73.000. But so far, yang memiliki confluence kalau di daily perspective itu adalah fair value gap itu di 78.000 sampai 80.000 dengan exponential moving average 21. Ya, of course kita nggak mungkin ngelihat satu tiang panjang begini juga kan dalam satu hari. Kalau ini yang terjadi, oh aduh ya bahaya banget. Tapi secara otomatis ini extreme greed akan langsung balik ke netral, ya. Nah, cuman saya berharapnya apa? Ya kita ngelihat antara dia konsolidasi aja deh. Ya, antara dia konsolidasi aja atau kalau memang dia harus retrace, it's fine ya. At least kita butuh apa? Fill the fair value gap. Oke, that's the fair value gap yang harus kita isi teman-teman sekalian. Karena faktanya Bitcoin sangat respect dengan berbagai fair value gap tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini ada fair value gap respected. Oke, di sini juga sama ada fair value gap respected. Walaupun setelahnya reactionnya nggak berlebihan ya, tapi ternyata dari sini baru ada demand yang cukup untuk mendorong harganya naik ke atas. Nah, kalau kita lihat on the weekly perspective, saya extend, well, actually ini sampai ke 73.700. Jadi in the end, overall ini adalah resistance yang juga memiliki confluence dengan fair value gap-nya on the weekly basis. Nah, on the daily basis, ya udah kita ngambil di range area tersebut. Itu bisa jadi target koreksi yang wajar. Ingat teman-teman, pullback bukan berarti untuk di sell short. Itu kalau saya prinsipnya ya, saya mencari kesempatan untuk buy di range yang lebih murah atau di range yang di dalam keadaan discount. Tujuannya cuma satu, adalah mendapatkan best entry untuk tetap mengikuti tren yang sedang berlangsung. Primary trendnya bullish, ya of course saya tahu bukan berarti semerta-merta kita lihat tegak lurus gitu kan, tapi harusnya tetap ada yang namanya proses dia terbentuk higher low untuk persiapan higher high. Nah, kalau teman-teman mau trading di sini ya silakan aja gitu. I mean you can still make profit, tapi buat saya personally, saya lebih baik ikutin struktur aja. Jadi selama di lower time frame juga dia belum nunjukin adanya sign of bearishness, ya udah saya tetap akan stick with the bullish structure. Ya, kenapa? Karena ya so far based on my own experience ya, bertahun-tahun follow the trend adalah the best strategy. Kalau kamu nggak follow the trend, at one point kamu akan kena bantai ya. Jadi coba untuk counter the trend, sell terus, tapi akhirnya nggak bakal profit gimana banget ya. Profit iya, tapi biasanya nggak terlalu signifikan
Kira-kira begitu. Dan terakhir, Bitcoin dominance, it is still positive. Itu artinya kalau Bitcoin dominance masih dalam keadaan positif, ya altcoin sabar-sabar dulu ya. Ini saya lihat merah-merah-merah nih teman-teman. Ya wajar banget. Okay, so yeah, that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for paying attention. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update for altcoins. Cheers guys. Bye-bye.